terjadi di permukaan bumi tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan loh. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara faktor fisik dan faktor non-fisik yang terjadi di sekitar kita. Nah, jadi menurut kalian bagaimana cara membangun persepsi yang tepat terhadap berbagai fenomena yang terjadi di permukaan bumi? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Halo adik-adik, salam jumpa pada pembelajaran Geografi SMA bersama saya, Kak Mariam, dengan materi konsep geografi. Adik-adik, pada hakikatnya, geografi merupakan studi tentang gejala-gejala yang nyata dalam kehidupan manusia. Menurut kalian, bagaimanakah cara yang tepat membangun persepsi terhadap berbagai fenomena yang terjadi? Luar biasa, yaitu dengan cara memahami dan mengkaji fenomena dengan menggunakan konsep esensial geografi. Konsep esensial tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep lokasi, yaitu membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Konsep lokasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut didasarkan pada garis lintang dan garis bujur, yaitu seperti Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Maka lokasi absolut ini sifatnya mutlak ya. Sedangkan lokasi relatif didasarkan pada letak suatu tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Seperti Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Yang kedua adalah konsep jarak, yaitu suatu ukuran yang menjadi pemisah antar wilayah atau tempat. Sama halnya konsep lokasi, konsep jarak juga terbagi menjadi dua loh, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Di mana jarak absolut yang mutlak diukur menggunakan satuan panjang, meter, atau kilometer. Seperti jarak rumahmu dan sekolah berkisar antara 100 meter atau juga 1 kilometer. Sedangkan jarak relatif diukur menggunakan satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari. Maka sifatnya dapat berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi yang kamu alami. Seperti jika kamu berangkat ke sekolah dengan gesit, maka waktu tempuh yang semula adalah 30 menit menjadi 15 menit lebih cepat untuk sampai tujuan. Yang ketiga adalah konsep keterjangkauan, yaitu berkaitan dengan mudah tidaknya suatu wilayah dijangkau dengan sarana transportasi dan komunikasi. Juga memperhatikan medan yang dilaluinya. Seperti jalan yang berlubang akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan perjalanan menuju suatu tempat sehingga lebih banyak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Yang keempat adalah konsep pola, yaitu berkaitan dengan bentuk, struktur, dan persebaran fenomena yang terjadi. Misalnya, pola aliran sungai yang jika dilihat dari atas, maka salah satu bentuknya adalah melingkar, atau biasa disebut pola anular. Yang kelima adalah konsep morfologi. Itu berkaitan dengan bentuk muka bumi seperti pegunungan, perbukitan, lembah, dataran rendah yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Seperti petani padi banyak terdapat di daerah rendah yang subur. Yang keenam adalah konsep aglomerasi, yaitu kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah, seperti permukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, dan industri. Misalnya, salah satu daerah pertambangan di Sulawesi Tenggara berada di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka. Yang ketujuh adalah konsep nilai kegunaan, yaitu nilai guna, manfaat, atau potensi suatu wilayah untuk menunjang perkembangan wilayah tersebut. Seperti di Lalingkato, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, terdapat hutan pinus yang dijadikan sebagai salah satu objek wisata. Yang kedelapan adalah konsep interaksi dan interdependensi, yaitu adanya hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Seperti wilayah pedesaan lebih banyak menghasilkan bahan baku, sedangkan wilayah perkotaan membutuhkan bahan baku untuk menghasilkan suatu produk industri yang hasilnya nanti akan dibawa kembali di pedesaan. Yang kesembilan adalah konsep diferensiasi area. Karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang unik, maka konsep diferensiasi area ini adalah membandingkan antara dua wilayah untuk menunjukkan perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain.
Seperti sebagian besar masyarakat yang hidup di wilayah pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, atau masyarakat yang tinggal di pesisir pantai cenderung menggunakan pakaian yang tipis, sedangkan masyarakat di daerah pegunungan lebih sering menggunakan pakaian yang tebal. Yang terakhir adalah konsep keterkaitan ruang, yaitu hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya dalam keruangan yang mendorong terjadinya sebab akibat antar wilayah. Seperti daerah hilir sungai mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Nah, dari pembahasan kita tadi, fenomena apa yang kalian temukan? Dan konsep mana yang kalian gunakan? Untuk menjawab ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Sekian pembelajaran kali ini, see you the next video.